Selamat pagi anak-anak, good morning. Hai, bertemu kembali bersama Bunda Faiza. Senang sekali setiap minggunya di hari Senin kita mengawali kembali belajar online seperti biasa anak-anak ya. Nah, untuk hari ini dan minggu ini kita akan beralih ke subtema yang baru. Jadi kalau minggu lalu subtemanya adalah Hari Pahlawan, untuk minggu ini subtemanya adalah pahlawan. Nah, anak-anak, kalian tahu pahlawan itu apa? Pahlawan adalah salah satu orang yang berjuang untuk membela negara atau melawan penjajah yang menyerang negara mereka. Nah, anak-anak, Indonesia kita ini dulunya merupakan salah satu negara yang dijajah oleh penjajah. Dari negara Jepang ada, kemudian dari Belanda juga ada. Nah, ada beberapa orang atau kelompok yang ingin membela negara kita atau dalam arti itu melawan. Jadi itulah mereka disebut pahlawan. Hari ini kita akan membahas 3 pahlawan Indonesia yang wajib kalian tahu. Apa saja pahlawan Indonesia yang hari ini kita bahas? Kita akan membahas 3 pahlawan. Yang pertama, kita akan membahas pahlawan perempuan atau pahlawan wanita. Kalian pasti sudah tahu karena kemarin Bunda Uti juga sudah menjelaskan ini merupakan salah satu hari nasional juga atau hari pahlawan yang diperingati setiap tahunnya. Nah, nama pahlawan ini adalah R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Anak-anak, Raden Ajeng Kartini ini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia perempuan yang sangat terkenal di Indonesia. Raden Ajeng Kartini ini lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Beliau adalah pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Jadi beliau merupakan seorang tokoh Jawa dan pahlawan Indonesia yang berjuang atau membela perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Raden Ajeng Kartini ini anak-anak sering disebut sebagai wanita emansipasi karena beliau adalah perempuan yang pertama kali menyuarakan kepada negara atau kepada pemerintah bahwasanya perempuan-perempuan lain itu berhak untuk mengenyam pendidikan. Jadi beliau ini merupakan salah satu pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Nah, Raden Ajeng Kartini ini meninggal di Rembang pada tanggal 17 September 1904. Beliau pada itu umurnya sudah mencapai 25 tahun. Nah, untuk mengenang jasa beliau, Indonesia setiap tahunnya merayakan Hari Kartini atau Hari Wanita pada tanggal 21 April. Pahlawan selanjutnya adalah pahlawan pendidikan atau kita sering sebut sebagai tokoh pendidikan. Ya, beliau adalah Ki Hajar Dewantara atau disebut sebagai Raden Mas Sowardi Sorjaniningrat. Ki Hajar Dewantara ini lahir di Papua Malang tanggal 2 Mei 1889. Beliau merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, alumnis politisi, pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Nah, Bapak ini juga anak-anak, ia adalah pendiri perguruan taman siswa atau disebut sekarang TK, SD, SMP, SMA. Kalau dulu kita sebutnya sebagai perguruan taman siswa. Itu merupakan lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Jadi beliau ini adalah anak-anak bapak pendidikan, orang pertama yang mendirikan sekolah untuk anak-anak di Indonesia pada zaman penjajahan dulu.
Kalau dulu anak-anak Indonesia itu atau disebut sebagai pribumi tidak boleh untuk pergi ke sekolah. Yang pergi ke sekolah itu hanyalah orang-orang yang kaya atau disebut priai, bangsawan, atau orang-orang Belanda saja yang boleh sekolah. Tapi bapak ini adalah berjuang, bapak ini pelopor, bapak pendidikan. Kita panggil beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau meninggal di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 pada umur 69 tahun. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Tut Uri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Pahlawan yang terakhir adalah pahlawan dari daerah kita, yaitu Bali. Beliau sudah pasti I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai ini lahir di Desa Carangsari Petang, Kabupaten Badung, Bali pada tanggal 30 Januari 1917 dan beliau meninggal di Tabanan pada tanggal 20 November 1946 pada umur 29 tahun. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Kabupaten Badung, Bali. Kenapa beliau disebut sebagai pahlawan? Karena dulu beliau ini membela negara, yaitu salah satunya daerah kita Bali, dan beliau memiliki pasukan yang bernama Ciung Wanara yang melakukan pertempuran terakhir yang dikenal dengan nama Puputan Margarana. Puputan dalam bahasa Bali berarti habis-habisan, sedangkan Margarana berarti pertempuran di Margarana. Marga adalah sebuah desa ibu kota kecamatan di pelosok Kabupaten Tabanan. Nah, beliau ini juga menjadi salah satu pahlawan dari daerah Bali yang diakui oleh negara. Karena jasa-jasa beliau, pemerintah Indonesia mengangkat kenaikan pangkatnya menjadi Brigjen TNI atau Anumerta. Kemudian nama beliau juga diabadikan dalam nama Bandara Udara di Bali, yaitu Bandara Udara Internasional Ngurah Rai, dan nama kapal perang KRI I Gusti Ngurah Rai. Sebagai bentuk penghargaan lainnya atas jasanya, profil wajahnya juga anak-anak pernah dicantumkan pada cetakan mata uang rupiah pecahan 50.000. Nah, anak-anak, itu dia beberapa tokoh atau beberapa pahlawan Indonesia yang kita harus tahu. 3 di antara dari berbagai banyak pahlawan yang ada di Indonesia. Tadi yang pertama ada pelopor wanita Indonesia yang pertama kali, yaitu Raden Ajeng Kartini. Kemudian bapak pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir pejuang daerah kita Bali, yaitu I Gusti Ngurah Rai. Baiklah, cukup sekian hari ini pembahasan subtema kita, yaitu pahlawan. Sampai jumpa di sentra lainnya dengan kegiatan lebih menarik. Salam dari Bunda Faiza. Bye-bye.